Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan 5 Sidoarjo. Sebelum Anda melanjutkan nonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk menyambung tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadha ma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih mendapatkan bimbingan dan petunjuk Allah hingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah tepat waktu di awal waktu, dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan keringanan untuk melaksanakan menambah sholat zuhur berjamaah ini dengan sholat qobliyah, baik qobliyah maupun ba'diyah, sehingga mudah-mudahan nyocoki dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, man hafadha ala arba'i raka'atin ba'da zuhri ala arba'atin qabla zuhri wa arba'in ba'dahu, siapa yang bisa menjaga memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'dahu, dan 4 rakaat sesudahnya, haramallahu jasadahu ala nar, Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Dan mudah-mudahan kita dikasih kekuatan istiqomah itu. Dan pada hari ini kita masih membahas tentang bab melakukan kebaikan dan mendorong orang lain yang hendak berbuat baik untuk melakukan dengan kesungguhan tanpa ragu. Kenapa? Bahwa sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Perbuatan baik dengan perbuatan buruk, lebih mudah berbuat buruk daripada berbuat baik. Tapi berbuat baik itu tidak membutuhkan modal yang banyak. Cukup menjaga diri kita untuk menghindar dari perbuatan yang buruk, menghindar kita dari ucapan yang buruk, menghindarkan diri kita dari pikiran yang buruk, menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita maupun orang lain, dan tetap menjaga iman. Kenapa? Fitnah dalam kehidupan manusia itu sangat cepat. Saking cepatnya Rasulullah sendiri menegaskan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mal fitan, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah. Kenapa? Datangnya fitnah itu ka qita'il muzlim, seperti potongan malam yang sangat gelap. Yusbi rajul mu'minan, pagi bisa seseorang itu beriman, wayamsi kafiran, namun sore kafir, wayumsi mu'minan, sore mukmin, yusbu kafiran, pagi-pagi bisa berubah menjadi kafir. Mereka itu adalah yabi'u dinahu, menjual agamanya, bi'aradin minatunya, dengan harga dunia. Karena ingin mendapatkan keuntungan hingga menggadaikan iman, ingin mendapatkan kepuasan dunia, dia menggadaikan iman. Padahal sesungguhnya kita adalah makhluk akhirat, bukan makhluk bumi. Pada kesempatan ini, jangan sampai kesempitan yang kita alami saat ini menjadikan kita lalai. Sekali lagi, jangan sampai kesempitan yang ada di dalam diri kita saat ini menjadikan kita lalai. Karena kenapa? Dari Abu Syirwa'ah
Uqbah bin Haris. Beliau berkata, apa perkataannya? Uqbah bin Haris atau Abu Sirwa'ah ini, dia mengatakan sholaitu wara'an Nabi. Saya sholat di belakang Nabi bil Madinah, di Madinah. Sholat apa? Sholat al-asra. Jadi Uqbah bin Haris ini berkata, saya sholat di belakang Nabi di Madinah, yaitu sholat asar. Kesaksian dari Uqbah bin Haris itu, fasallama tsumaqam musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'i. Saat selesai sholat, Nabi mengucapkan salam, kemudian tsumma qama musri'an, kemudian Nabi berdiri dengan cepatnya, fatahatta riqaban nas, dan kemudian Nabi melangkah di antara pundak para jamaah itu, ila ba'di hujari nisa, ke kamar istri beliau, fa fazi'an nas, dan kemudian orang-orang sangat terkejut min sur'atihi, dari ketergesa-gesaannya Rasulullah itu. Kemudian fa kharaja alaihim, kemudian orang keluar menghadap, kemudian beliau Rasulullah keluar. Setelah itu, setelah Rasulullah masuk kamar istrinya, kemudian keluar menghadap kepada sahabat. Fara'annahum qad ajibu, dan orang-orang itu sangat terkejut, kenapa Rasulullah kok tergesa-gesa, salam tergesa-gesa, salam kemudian keluar tergesa-gesa. Dari ketergesaan itulah kemudian Rasulullah bersabda, dzakartu syai'an min tibrin indana. Apa yang membuat Rasulullah itu tergesa-gesa? Beliau bersabda, dzakartu syai'an, aku ingat sesuatu, min tibrin indana, dari sebatang emas yang ada padaku. Jadi Rasulullah begitu salam langsung berdiri tergesa-gesa, karena Rasulullah teringat ada sepotong emas yang ada di dalam diri Rasulullah. Ada sepotong emas yang dititipkan kepada Rasulullah. Sekali lagi, ada sepotong emas yang dititipkan kepada Rasulullah. Fakarihtu ayyah bisani, dan aku tidak suka kalau aku menahan sepotong emas itu. Jadi ada orang titip sepotong emas kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah teringat kalau Rasulullah membawa sepotong titipan emas itu. Rasulullah tidak suka menahan emas itu. Maka kemudian fa'amartu bikismatihi, maka segera aku perintahkan untuk membaginya. Apa artinya? Hanya sepotong emas membuat Rasulullah tidak duduk lama-lama, karena habis salam Rasulullah langsung berdiri. Karena teringat ada sepotong emas yang dititipkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menganggap bahwa itu bukan haknya, tapi Rasulullah kemudian memerintahkan untuk membagi itu. Kenapa? Apa yang ada di dalam diri kita itu sebetulnya ada titipan, ada milik orang lain. Apalagi kalau nyata-nyata mengambil milik orang lain, justru pertanggungjawaban kepada Allah itu lebih berat. Dan disitulah yang kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, kuntu khalaftu fil baiti tibran minas shadaqah fakarihtu an ubayyitahu. Kuntu ana sapa ingsun, khalaftu fil bait, aku meninggalkan fil baiti di rumah, tibron sebatang emas, minas shadaqah dari sedekah. Jadi Rasulullah dititipi sedekah orang sepotong emas itu. Rasulullah enggak mau menahan itu. Fakaritu ain, dan fakaritu, dan aku tidak suka kalau
an ubayyitahu, kemudian aku memegangnya sampai waktu malam. Rasulullah tidak mau kemudian membawa itu sampai malam. Apalagi kalau dititipi orang kemudian barang titipan itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Diberikan sesuatu yang bukan miliknya dipakai untuk kepentingan pribadi. Itulah yang kemudian menjadikan apa? Menjadikan pertanggungjawaban apa yang ada di dalam diri kita itu lebih berat. Bukan hanya itu, qala rajulun li Nabi, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi yang Uhud pada hari Uhud, ara'aita in qultiltu fa aina ana? Dia kemudian bertanya pada perang Uhud, beritahukanlah kepadaku di manakah saya ketika saya terbunuh? Di manakah saya ketika saya terbunuh? Jadi ada seorang sahabat pada saat perang Uhud, saya ikut perang Nabi, ikut dengan perang. Kalau aku ikut perang denganmu saat ini, di mana letak saya jikalau aku meninggal dalam perang ini? Maka kemudian Nabi menjawab, fil jannah, kamu ada di surga. Jadi kalau mau perang ini, ketika kamu terbunuh, kamu ada di surga. Maka ketika Rasulullah menjawab fil jannah, maka laki-laki itu sedang makan kurma, langsung ngelepeh. Apa itu ngelepeh? Ngelepeh itu memuntahkan kurmanya, membuang kurma. Fa'alqat tamarot, kemudian membuang beberapa kurma kunnafiyatih yang sudah ada di genggamannya. Jadi begitu dia sedang memegang kurma, dia bertanya, aku ini ikut perang Uhud ini, aku ikut perang Uhud ini. Kalau aku terbunuh di perang ini, di mana letak saya? Aku ada di mana? Rasulullah menjawab, fil jannah, kamu ada di surga. Maka kurma yang ada di tangannya ditumpahkan. Kemudian dia langsung berperang. Summa qatala hatta qutila. Dan kemudian dia berperang hingga dia syahid dalam perang itu. Nah, maka inilah yang kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar pahalanya? Sekali lagi, sedekah manakah yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah menjawab, engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat dan gigir. Jadi pada saat sehat ada kesempatan sedekah. Saat kita iman betul karena merasa masih sehat, hidupnya masih lama, maka itulah sedekah yang paling utama, sedekah yang paling besar pahalanya. Sementara ketika sedekah itu engkau khawatir kekurangan dan mengharapkan kecukupan, jadi masih butuh-butuhnya. Ketika mengeluarkan sedekah itu masih posisi sehat, masih merasa butuh-butuhnya dengan itu, kemudian dikeluarkan sedekahnya, itulah yang disebut dengan sedekah yang paling besar pahalanya. Dan Rasulullah melanjutkan, dan engkau tidak menundanya hingga nyawa sampai pada tenggorokan. Jadi tidak menunda sampai menjelang ajal menjemput. Dan itulah yang kemudian bahwa ini orang yang mana engkau akan berkata untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal waktu itu harta itu telah menjadi milik. Jadi kalau kemudian menyedekahkan di saat mendekati mati, itu yang tidak bagus. Di saat sehat. Kenapa? Kalau mendekati mati, harta itu akan menjadi hak ahli waris. Maka artinya apa? Dari apa yang kita bahas kesempatan ini adalah ketika kita sudah mendapatkan petunjuk untuk berbuat baik, menunda itu jangan. Kenapa? Iya, kalau kita sampai esok. Sama persis ketika kita mendengar azan, saat kita menghadapi makan seperti ini, apa yang perlu kita lakukan? Penuhi azan dulu. Toh selama ini masih kebagian makan enggak? Masih kebagian kan?
Belum tentu kemudian ambil makan dulu, sempat sholat kan? Belum tentu kan? Nah, ketika dengar azan, penuhi azan. Karena ini adalah bagian amal yang paling besar pahalanya. Apalagi kalau kemudian sholat dulu. Karena posisinya seger, makan akan enak. Setelah itu, tidak mikir sholat. Karena apa? Sudah selesai. Beda dengan ambil makan dulu, setelah itu makan kenyang kan? Kalau sudah kenyang ngantuk enggak? Nah, inilah yang kemudian kalau sudah berpikir untuk berbuat baik, tidak ada kata untuk nunggu nanti. Iya kalau hidup kita sampai nanti. Kalau saat itu kita akan meninggal, maka tinggal penyesalan. Mudah-mudahan dengan sedikit ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai hingga Allah menyelamatkan hidup dan kehidupan kita. Ya Allah, pada kesempatan ini kami bersimpuh bermunajat memohon pinta kehadirat-Mu. Maka bimbinglah diri kami, bimbinglah keluarga kami, bimbinglah anak-anak kami, bimbinglah sahabat dan teman kami, bimbinglah murid-murid kami untuk senantiasa sadar bahwa hidup yang kami jalani ini hanya sementara. Ada saatnya kami akan meninggalkan dunia ini. Di saat itulah ya Allah, bimbinglah kami untuk membuat piranti-piranti menuju kehidupan yang husnul khotimah dengan akhir yang baik yang Engkau jamin dengan kebaikan pula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian walafikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.